ada yang marah, ada yang sedih. Nah, biar tidak sedih, mari kita bernyanyi dulu, ya. Kalau kau suka tepuk tangan. Minggu lalu kita telah belajar tentang tumbuhan. Di sekitar kita banyak tumbuhan. Contohnya apa, Mas Afif? Kaktus. Apa lagi dia? Bunga. Bunga. Ada pohon mangga ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama tentang teks proklamasi kemerdekaan. Yang kedua tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan baik dan benar. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita refleksikan diri kita agar kita lebih tenang, lebih rileks, ya. Dimulai. Coba duduk rileks. Duduknya rileks. Ya. Tanpa menyandar. Tidak usah menyandar. Badan ditegakkan, rileks, rileks, rileks. Kalian hirup udara. Keluarkan pelan-pelan. Diulangi lagi. Lepaskan amarah yang ada di rumah, pikiran yang tidak enak tadi pagi, misalnya bertengkar dengan adik atau dimarahi orang tua, lupakan. Pikiran tenang. Hirup udara lagi. Bagaimana perasaannya? Tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, biar lebih semangat, biar lebih paham apa nanti akan kalian pelajari, kita simak video berikut ini. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi kalian telah menyaksikan tentang video teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Itu teks aslinya. Siapa yang membacakan? Soekarno. Presiden Insinyur Soekarno. Presiden Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Untuk lebih jelasnya, coba kalian baca teks halaman 7 tentang proklamasi kemerdekaan. Membaca teks proklamasi Indonesia. Karena karakter Presiden Soekarno menurut kalian, coba bagaimana karakternya? Bagaimana ini? Hebat. Jadi Presiden, coba Presiden Soekarno. Presiden Soekarno orangnya yang hebat. Bagus. Satu lagi. Siap-siaga. Kalau ada orang yang mau menurutnya. Oh, jadi karakternya Presiden Soekarno itu adalah siap. Berdasarkan teks di atas, apa judulnya? Teks proklamasi kemerdekaan, ya. Udah, kalian telah mempelajari tentang teks proklamasi, tentang isi teksnya. Hari ini tugas kalian buat dalam bentuk peta pikiran, main mapping boleh, dalam bentuk puisi boleh, dalam bentuk cerita boleh, dalam bentuk tulisan atau gambar boleh. Kalian ungkapkan apa yang ada dalam teks itu. Bagaimana, ya? Iya. Sudah. Proklamasi. Dibantu, Mbak. Dibantu ada yang kelompok ini membuat peta konsep. Kelompok ini membuat dalam bentuk apa? Puisi, ya. Puisi tentang Bulgaria. Ya.
Bentuk pantun. Dah, selamat mengerjakan. Saya udah tumis supaya makan. Tidak lupa diberi cabai ada resep. Selamat Putri ke-76, Bapak Ibu sekalian, dikibarkan bendera, kobarkan semangat. Selanjutnya, Sekarang gajah tak bisa tumbuh, ternyata lupa tak pernah disiram. bagus, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, hasil tugas kalian coba kalian tempel di papan. Ya. Kami dari kelompok 2 membuat puisi. Ya, bagus. Bendera-bendera mengulang, terpanggang panas siang, pahlawan di mana gerangan, masihkah jiwanya mengus berat. Kami dari kelompok 3 menulis tentang konsep mimematik. Pohon putih apa ini? Lumut tulis. Itu di mana? Tulis penulis. Nama tumbuhan, lumut, habitat, lembab atau higrofit, pohon rambutan, habitat, terofit atau kering, padi, lembab atau Hasil pekerjaan kelompok 3. Ada yang menanggapi? Sudah betul? Sudah betul ya? Nah, Bu Guru mau tanya bagaimana perasaannya tadi ketika berpetualang? Senang apa tidak? Apa yang kalian dapat menambah diskusi berjalan lancar apa tidak? mangga, tempat hidup, terofit atau kering, nama tumbuhan, kaktus, tempat hidup. Ada tanggapan? Sudah benar apa salah? Serafim atau kering, lumut, lembab atau Nah, Bu Guru mau tanya ya. Tadi kalian telah berpetualang. Bagaimana perasaannya kalau main di luar sekolah? kenal. Habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit. Nah, hari ini kita akan belajar tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya dibagi 3. Apa saja? Hidrofit, serofit, higrofit. Oke, sip, betul. Tepuk tangan buat kita semua. Semakin paham ya? Ya. Nah, tugas selanjutnya kalian membuat kesimpulan refleksi dari yang kita pelajari hari ini. Terserah kalian, boleh berbentuk gambar, berbentuk bacaan,
Bagaimana perasaannya? Ini Rodi ada yang cemburu, ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang marah. Tapi hari ini kalian sudah emojinya senang. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, guru juga akan menempelkan emoji. Bagaimana perasaannya Bu Guru hari ini? Senang. Perasaannya Bu Guru hari ini setelah kita belajar seharian ini adalah pelajaran hari ini. Mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Bersiap, bersiapkan dulu. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Punanya bergantian dari kelompok 1 sambil menyanyikan sayonara. Sayonara, sayonara, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita. Hari ini saya belajar tentang habitat atau tumbuhan. Saya senang sekali karena bisa belajar dengan Bu Iva. Terima kasih Bu Iva. Salam guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksikan hasil pembelajaran yang saya lakukan hari ini. Untuk perencanaan, saya telah membuat yang pertama RPP, media pembelajaran, LKPD, bahan ajar sekaligus penilaiannya. Serta untuk KSE pengenalan emosi, saya telah membuat papan emoji untuk mengetahui bagaimana perasaan siswa sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran dimulai. Untuk perencanaannya sendiri, saya memilih diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk KSE-nya yang saya lakukan yaitu KSE pengenalan emosi, KSE keputusan yang bertanggung jawab, KSE social realisasi, dan KSE pengelolaan diri. Untuk kegiatan pelaksanaannya sendiri yang saya lakukan telah berjalan cukup baik menurut saya, karena setiap tahap kegiatan telah saya lakukan dan berjalan dengan baik. Misalnya di kegiatan pendahuluan, saya memulai dengan salam, mengecek kehadiran siswa, dan berdoa. Setelah itu saya melakukan KSE pengenalan emosi dengan cara siswa menempelkan emoji perasaan mereka sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu saya melakukan expressing, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan di kegiatan pendahuluan saya juga melakukan mindfulness, teknik stop, agar siswa lebih fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya di kegiatan inti saya melakukan diferensiasi konten, yaitu dengan cara siswa menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat sendiri. Setelah itu juga saya melakukan diferensiasi konten dengan siswa membaca teks bacaan. Untuk selanjutnya saya melakukan KSE pengenalan emosi dengan siswa menceritakan watak tokoh yang ada di dalam teks bacaan. Selanjutnya saya melakukan diferensiasi proses dengan cara saya membagi siswa itu berdasarkan kelompok. Misalnya ada yang kemampuannya baik, yang agak dan kemampuan sedang, dan dalam kemampuan kurang. Untuk siswa yang berkemampuan kurang, saya melakukan diferensiasi proses pembelajaran yang lebih mendalam lagi agar mereka lebih paham dalam menangkap pelajaran, dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Selanjutnya saya melakukan diferensiasi produk dengan cara siswa
membuat tugas sesuai keinginan mereka. Misalnya mereka bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk mind mapping atau peta pikiran, atau dalam bentuk gambar, puisi maupun pidato. Produk yang mereka sukai. Di sini juga diperlukan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setelah itu, di kegiatan pembelajaran IPA saya melakukan diferensiasi konten dengan cara siswa berpetualang di lingkungan sekolah. Mereka yang mencari sendiri, mengumpulkan informasi dengan melihat sendiri. Di sini saya melakukan materi tentang tumbuhan beserta habitatnya. Jadi mereka berpetualang, mengumpulkan informasi tentang di mana letak tempat hidup tumbuhan itu, serta mereka bisa bertanya jawab dengan orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Di sini juga dibutuhkan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika mereka membuat keputusan, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan selain itu, mereka juga melakukan KSE resiliensiasi dengan teman sekelompok mereka, melakukan hubungan dengan kelompoknya. Setelah itu, di sini selanjutnya saya juga melakukan diferensiasi produk. Mereka membuat sendiri apa yang telah mereka dapatkan hari ini, boleh dalam berbentuk gambar atau tulisan, atau dalam bentuk mind mapping, atau bisa juga dalam bentuk video. Mereka diberi kebebasan berdiferensiasi produk sesuai yang mereka inginkan, sesuai minat mereka. Selanjutnya, saya melakukan ice breaking agar mereka lebih semangat lagi, agar fokus mereka kembali lagi. Setelah itu, melakukan teknik stop mindfulness. Di kegiatan penutup, saya melakukan kesimpulan dengan siswa, melakukan penilaian. Setelah itu, melakukan pengenalan emosi kembali dengan cara siswa menempelkan emoji perasaan mereka setelah pembelajaran selesai. Saya pun menempelkannya juga agar mereka tahu bagaimana perasaan gurunya setelah melihat murid-muridnya melakukan pembelajaran mulai dari pagi sampai akhir siang, dan itu sangat bagus sekali ke siswa, mereka tambah senang. Untuk rencana tindak lanjutnya, saya akan lebih semangat lagi dalam membuat pembelajaran menggunakan diferensiasi konten dan pengenalan emosi agar saya bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk siswa, karena saya melihat sendiri bahwa pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk siswa dan membuat suasana pembelajaran itu lebih menarik. Itu saja dari saya untuk refleksi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.